katanya. Bengkaknya di mana? Di kepala 2 kali. Benjol. Benjol. Itu aku tunjukin di dia, aku bilang, "Mem, Diapain tuh? itu lampion, yang lampion Cina itu loh. Kan ada 3 patra itu yang panjang." Oh iya. Dia giniin kepalaku. Sampai aku nangis, ibunya lihat di CCTV, Mbak. Lihat, terus minta maaf sama teteh. No. Terus aku bilang, "Mem, ini kepalaku bengkak." Aku nangis di depan dia, "Mem, ini kepalaku bengkak loh, Mem." Udah, selesai kayak gitu aja. Kayak gitu. Terus satu kali dia turun ke taman gitu, naik. Aku tuh kadang kepalaku ini telingaku dikebukin sama anaknya. Dia lihat semua di CCTV, ada semua. Kamu bisa menghindari tuh? Nggak menghindar? Dikejar, Mbak. Dikejar. Aku di dapur pun dikejar, diginiin mulu. Lain kali kalau gitu tuh, ya kan kalau udah keluar ya, untuk teman-teman yang lain itu ya, kalau udah kayak gitu tuh lapor itu, kamu kasih tahu anaknya, laporin ibunya, nggak mempan lapor agensi, kamu bilang kan gue laporin polisi loh, gitu. Soalnya kan aku baru pertama kali kan, jadi aku nggak tahu itu. Gemetar. Ya. Iya. Habis itu kan dia gitu terus. Satu kali dia malam dia ke taman gitu, pulang kan dia duduk di atas sepeda di dalam, dia duduk di atas sepeda, terus aku mau keluarin sepatunya, terus dia tiba-tiba aja sini kepalaku, terus gini mulu. Aku bilang, nanti aku bilang sama guru mulu gini terus aku tuh gelitikin dia supaya dia tuh jangan gini mulu setir aku kan. Nah tiba-tiba dia mau angkat kakinya kayak gini, dia jatuh, terus nangis. Ibunya lihat di CCTV, katanya, "Kenapa kamu gituin anakku?" Aku bilang, "Mem, aku tuh coba untuk main gila atau gelitikin dia supaya dia nggak mukul aku, Mem. Soalnya kalau di sini tuh sakit." Terus dia bilang, "Oh nanti aku lapor polisi." Aku bilang, "Nggak apa-apa, Mem." Aku bilang gitu, "Tapi kalau diginiin aku terus, aku tuh nggak bisa tahan loh, Mem." Dia bilang gitu. "Oh dia kan anak kecil, kamu tuh harus sabar lagi." Aku bilang, "Sabar sampai kapan sih kalau aku digebukin terus?" Nah terus emang kamu buat tinju peninju terus sampai akhirnya aku masuk 10 bulan, ibunya bilang, "Ya udah kita masukin dia naik school bus itu loh, sekolah." Kan biasanya aku ngantar jemput. Udah dari situ aku lihat kok kayak perubahan banyak. Aku dari nggak boleh ngantar anaknya les, terus dia udah beli tas gede itu 2. Aku tuh udah berharap tiba-tiba tanggal 19 kejadian. Kenapa itu barang kamu pegang? Soalnya polisi nyuruh aku buka. Ya pasti polisi nyuruh kamu buka pasti. Kamu keluarin barang-barang ke mana? Aku kan nggak tahu. Tiba-tiba polisi gitu kan, kita kan takut. Ya. Refleks. Jadi terus habis itu kan tadi aku tanya sama agenku, aku bilang gini, "Mem, gimana?" Agen tanya gimana ini, aku bilang, case kamu itu bersangkutan sama polisi, udah dikirim ke KJRI, terus video kamu mukulin anak pun udah dikirim ke KJRI, jadi otomatis kamu nggak bisa proses di Hong Kong, kamu di blacklist dari Hong Kong. Ada video mukulinya? Aku nggak tahu, kan ada CCTV, Mem. Nggak, tapi kamu bener ada mukul? Cuma yang gelitikin itu loh. Tapi yang polisi tanya katanya aku cubit. Tapi aku bilang sama polisi, aku nggak pernah cubit dia, minta aku pernah. Jangan bersentuhan kalau udah kayak gitu. Ya mungkin kesalahan aku gitu. Tapi lihatnya aku tuh gelitikin dia kayak gini supaya dia tuh stop mukul telinga aku gitu loh. Cuma mungkin dia tuh mikirnya aku mukul. Cuma itu waktu itu aku udah minta maaf, Mem, aku nggak punya niat mukul. Cuma karena dia pukul di telingaku, aku gelitikin dia supaya dia stop mukul aku. Tapi bukan punya niat jahat, Mem. Nah jadi dia nggak terima itu, sampai akhirnya dia cari gara-gara diginiin. Terus berarti udah pulang nih? Aku 23 ini udah dibeliin tiket. Oke, lah terus katanya tadi mau bunuh diri di mana? Enggak, aku cuma kan diketawain sama agenku, dibilang katanya aku di blacklist, terus aku nggak bisa proses lagi ke Hong Kong. Ya kamu mau negara lain nggak apa-apa. Terus aku bilang sama temanku, aku bilang aku keluar, terus temanku bilang, "Kamu kemana?" Aku bilang, "Aku nggak punya niat bunuh diri, cuma nggak punya niat bunuh diri." Diketawain sama agen, nggak bisa bantu kita, terus diketawain gitu kan, kita kayak wah, kok kayak kita bayar, kita potongan 5 bulan. Nggak ada urusan sama agen tuh, potongan mama PT. Iya, maksudnya aku nggak tahu, pokoknya setidaknya kan perlindungannya kan agen di sini. Ya. Kalau kita punya case kayak gitu, jangan kayak kita udah kayak gini ditimpa lagi gitu loh. Terus diketawain, "Kamu nggak bisa proses lagi ke sini, kamu ke negara lain aja gitu loh." Jadi kan aku melihat, jadi kamu biar sedih? Beta bersedih sekali. Beta bersedih? Beta sedih. Terus gini, orang mana kau? Aku aslinya orang Timor Leste. Timor Leste? Tapi Timor Leste bukan yang terpisah itu? Tapi tinggalnya di NTT. Oh, berarti pastinya kamu negara sebelah dong? Enggak, soalnya kan waktu perang 99. Perang itu kamu pergi ke Indonesia? Iya. Terus jadi di saat berperang kamu memilih Indonesia? Iya. Ternyata di Indonesia di sini dijadikan diinjuk-injuk gitu ya? Dikebukin tiap hari. Terus udah kamu balik lagi negaramu gitu? Udah nyaman di Indonesia dari lahir. Iya, terus gini, satu lagi kan aku pulang nih. Aku punya pinjam bank nih. Oh, lu pinjam bank juga? Iya. Kai kau. Aku lagi gimana? Terus kan aku udah bayarnya kan 15 bulan. Terus lu udah bayar 10 bulan dong? Udah 6 bulan. Tunggu, yang 6 bulan belum dibayar? Baru 6 bulan udah bayar. Bulan ini yang ke-6 aku udah bayar bulan ini. Oh, oke. Terus berapa bang? 1, 2? Satu aja, nggak berani aku 2. Satu aku beraninya. Tapi belum dia loh, belum kebayar kan? Mesti nggak bisa bayar dong. 15 bulan. Iya, aku pengennya itu nggak mau pulang. Nggak mau pulang.
15 bulan, jadi 6 bulan udah bayar sisa. Oke, ya udah ya kalau gitu ini teman-teman ya, ini penutup ya. Jadi aku ingin pesan ke kalian semua, kalau lagi dituduh mencuri majikan itu jangan melakukan hal bodoh ataupun mengakuinya. Jika walaupun ibarat itu ada, kalau belum sidang juga tidak bisa dinyatakan bersalah. Apalagi kamu udah pegang. Jadi kalau memang majikan itu menjebak kalian di kantor polisi atau ada polisi datang, itu kalau memang bukan barangmu jangan dipegang. Semestinya suruh siapa yang masukin, suruh pegang. Pokoknya kamu jangan mau Polisinya di pintu, katanya kamu bongkar tasmu. Ya jadi aku juga goblok. Bisa pakai tisu secara refleks. Jadi kadang itu ya kita nggak bisa berpikir jernih, nggak apa-apa. Tetapi ini kasus yang maksudnya ini mereka teman-teman yang lain mungkin ada yang seperti kamu. Jadi nggak apa-apa. Jadi otomatis gini ya teman-teman, jangan pernah mengakui sesuatu yang tidak dilakukan karena nggak bisa ditarik kembali. Iya.